Nah, kita lanjut nih Karian, ngobrolin tentang status budak yang kemudian jadi mulia di hadapan Islam. Jadi mulia ketika dia masuk Islam. Nah, ada satu yang pengen saya ceritain itu, seorang budak juga, mirip seperti Bilal, karena dia berasal dari Habasyah juga. Berarti kulit hitam juga ya? Kulit hitam juga. Dia juga budak, dan kalau di Mekah itu, budak itu kadang-kadang dia punya keahlian masing-masing. Nah, kayak Bilal itu mungkin dia punya keterampilan, misalnya tuh dia rajin. Tapi ada budak yang dia punya keterampilan seperti salah satunya adalah Wahsy. Yang kita akan bicarakan ini namanya Wahsy. Wahsy sama seperti Bilal, dia dari Habasyah juga, orang kulit hitam juga. Kalau kalian atau teman-teman pernah nonton film serial Umar, nah itu ada Wahsy itu. Wahsy itu digambarkan di situ dia badannya nggak kurus lempeng, jadi agak tegap gitu ya. Oh, tegap. Pokoknya ya, mungkin ya salah satunya adalah dia punya keahlian itu memanah, melempar tombak. Oh, okay. Kalau dia lempar tuh pasti tepat. Itu salah satu keistimewaan Wahsy. Jadi budak yang istimewa karena dia punya keahlian yang mungkin bisa jadi budak lain nggak punya. Ada juga sahabat Rasulullah yang dulunya budak itu dia punya keahlian pandai besi. Jadi dia bisa bikin pedang, tombak, tameng dengan kualitas terbaik. Tapi statusnya budak. Jadi kerjaan dia adalah karena si tuannya tahu nih si budak ini bisa bekerja ini, ya udah sama tuannya tuh setiap hari dia disuruh bikin itu aja. Namanya Khobab bin Arat. Nanti di lain waktu kita cerita tentang Khobab bin Arat. Nah, balik lagi ke Wahsy. Wahsy ini termasuk kalau di Mekah itu dia punya circle teman-teman budak tuh sama dengan Bilal. Jadi kalau di film seri Umar itu kadang-kadang Wahsy sama Bilal tuh ketika udah selesai bekerja gitu, Wahsy tuh datang ke kamarnya Bilal ngobrol-ngobrol. Nah, Wahsy itu kalau di film Umar tuh suka ini teman-teman, kalian suka ngobrol sama Bilal. Termasuk peristiwa Bilal masuk Islam, Wahsy tahu. Cuman bedanya Wahsy dengan Bilal itu, kalau Bilal itu yakin, Wahsy itu masih ragu-ragu. Ketika Bilal menyatakan masuk Islam, Wahsy nanya, terus kamu masuk Islam, sudah mengikuti agamanya Muhammad? Ya, alhamdulillah saya punya harapan. Kata Wahsy, ya, tapi sekarang masih budak. Nah, terus bedanya apa? Bedanya saya, kata Bilal, bedanya saya punya harapan di akhirat nanti kalau saya beriman, saya punya kedudukan mulia di hadapan Allah. Nah, buat Wahsy, pemikiran kayak gitu nggak masuk akal. Karena dalam keyakinan orang-orang pada waktu itu kan nggak ada istilah hari pembalasan, nggak ada akhirat. Orang mati ya mati aja gitu. Makanya Wahsy bilang nggak masuk akal. Itu mungkin buat sebagian orang kayak semacam lu jangan-jangan lu dibohongin doang lu gitu. Nah, kata Wahsy itu kalau kamu masuk Islam, saya nggak masuk Islam, statusnya sama-sama budak. Terus bedanya apa Bilal? Kata Wahsy. Ya Bilal kan bilang tadi ini masalah harapan, masalah keimanan, keyakinan. Kata Wahsy, wah saya nggak tertarik gitu. Sampai ketahuan juga tuh sama Wahsy bahwa Bilal tuh disiksa gara-gara masuk Islam. Wahsy datanglah satu saat ke tempat Bilal di mana dia udah selesai disiksa. Bilal, kamu masuk Islam? Ya. Kok sekarang malah disiksa? Terus untungnya di mana gitu? Kamu masuk Islam, kamu budak. Terus masuk Islam malah disiksa. Mendingan gua, kata kalau bahasa kita, mendingan gua nggak pakai disiksa. Merdeka sekarang, maksudnya bisa mereka tuh bisa ngapain aja gitu, masih bisa menikmati kehidupan gitu. Kata Bilal, nggak apa-apa, saya masih punya harapan. Karena ini kan dia disiksa itu kan bagian dari pengorbanan kan. Insya Allah akan mulia di hadapan Allah karena disiksa dalam rangka mempertahankan iman. Buat Wahsy, nggak make sense. Sampai ketika Bilal disiksa, dibeli Abu Bakar, dibebaskan, Wahsy masih memandang sebelah mata. Begitu tahu Bilal merdeka, didatangin sama Wahsy, Bilal, ya, kata Bilal, alhamdulillah saya sekarang merdeka. Terus kata Wahsy, iya tapi merdekanya kan karena Abu Bakar kasihan kan, kamu disiksa kan, jadi kamu dibeli kemudian dimerdekakan karena belas kasihan. Masa merdeka belas kasihan gitu. Kata Wahsy, nanti saya akan buktikan sama kamu bahwa saya juga bisa merdeka, tapi bukan dengan cara belas kasihan. Oh, Wahsy bilang begitu? Wahsy bilang begitu. Ya udah kan. Tapi itu dia berbicaranya tentang konsep untuk memerdekakan doang.
Iya, artinya gini. Bukan dalam keimanan Islam. Iya, artinya gini, bagi dia masuk Islam nggak masuk Islam itu sama aja. Kalaulah si Bilal sekarang merdeka karena ada orang yang kasihan sama dia disiksa, gitu. Dan bukan itu, karena dia Islam gitu. Ya mungkin bisa jadi. Bagi sebenarnya kalau konteksnya dalam Abu Bakar itu kan karena memang dia Muslim gitu. Tapi buat Wahsy hal kayak gitu juga bisa berlaku buat yang non Muslim juga. Artinya kalau ada orang disiksa terus ada orang yang kasihan itu juga bisa aja atas nama belas kasihan ya. Kalau versi Abu Bakar, dia ingin menyelamatkan saudara semuslim kan. Tapi dalam konsep Wahsy itu kan Abu Bakar kasihan. Gitu. Artinya melihat kemerdekaan Bilal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya tuh kalau ada orang disiksa, terus ada orang kasihan, terus kalau budak itu dibeli di mereka, itu mah biasa aja gitu. Bagi Wahsy itu bukan sesuatu yang luar biasa. Sampai nanti tiba-tiba ada peluang. Wahsy itu dapat peluang. Apa? Ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar, itu kan orang-orang kafir Quraisy itu begitu kalah mereka menyimpan dendam. Maka kemudian kita akan balas kekalahan di perang Badar. Ada namanya perang Uhud. Kalau perang Badar, orang-orang Quraisy itu berhasil ketika perang Badar jumlah pasukan mereka itu 1000. Di perang Uhud ini mereka dipimpin oleh Abu Sufyan berhasil menghimpun 3.000 orang. Lebih banyak loh. Lebih banyak. Dan mereka lebih yakin pasti kita menang. Ditambah lagi ada tokoh-tokoh waktu perang Badar itu semuanya terbunuh di perang Badar. Banyak tokoh Quraisy, tokoh orang Mekah, kafir Quraisy yang terbunuh di perang Badar. Itu saudara-saudara yang masih hidup semuanya merasa dendam. Kemudian Wahsy ini kebetulan nama tuannya itu, sebentar, contekan dulu. Nggak apa-apa. Namanya hidup itu perlu contekan. Asik. Iya. Kalau kita nggak contekan, Allah nggak akan ngasih Al-Quran. Iya kan? Betul. Iya kan? Allah kalau nggak kasih contekan itu nggak ngasih konsep contekan, nggak akan ngasih Al-Quran. Tuh, ini buku yang saya baca itu memetik hikmah 101 sahabat Nabi. Memetik hikmah 101 sahabat Nabi. Catat. Memetik hikmah 101 sahabat Nabi. Itu pengarangnya, penyusunnya orang Indonesia. Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni. Nanti kita spill ya bukunya kayak gimana, nanti bisa beli di mana aja. Nah, Wahsy itu kalau dapat gambarnya nanti ada di sini. Ada di sini. Kalau Bilal itu kan tuannya namanya Umayyah kan? Umayyah. Nah, kalau Wahsy ini tuannya namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, majikannya Wahsy. Jubair bin Mut'im. Oke, jadi kan tadi Wahsy ini sering datang ke tempatnya Bilal, tapi beda majikan. Berarti dia sering berkunjung ya. Cuman sering berkunjung. Atau mungkin Bilal main ke tempat dia. Jadi istilahnya circle-nya para budak lah. Circle-nya para budak lah gitu. Iya. Kadang-kadang bikin pertemuan atau apa gitu, tapi di saat mereka udah nggak kerja, kerja saat-saat itulah. Nah, Wahsy ini nama majikannya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini pamannya ikut perang Badar dan terbunuh. Dia merasa dendam dong. Dia tahu budaknya yang bernama Wahsy itu dia mampu kalau menombak itu selalu tepat sasaran. Maka dia bilang ini sama Wahsy, kalau kamu nanti mampu membunuh orang yang membunuh pamanku, kamu merdeka. Wah, seneng nih. Wah, ini dia nih. Cara yang paling mulia merdeka tuh begini, bukan dengan cara dikasihanin. Gitu. Menunjukkan kemampuan dan kepahlawanan dia lah. Gitu. Inilah harga yang harus dibayar untuk merdeka tuh harus kayak gini. Jadi kesatria ikut sayembara gitu kan. Ditambah lagi itu ketika mau berangkat, jadi Abu Sufyan itu punya istri namanya Hindun. Hindun binti Utbah. Nah, bapaknya Hindun itu namanya Utbah bin Robi'ah. Itu terbunuh di perang Badar. Bukan hanya bapaknya, jadi Hindun itu anaknya Utbah bin Robi'ah. Nah, waktu perang tanding itu 3 bersaudara. Yang 3 lawan 3 itu Utbah bin Robi'ah, terus adiknya Syaibah bin Robi'ah, terus anaknya Al-Walid bin Utbah.
Kakak, adik, anak. 3 nih terbunuh semua. Terbunuh ya semuanya. Jadi Hindun berarti kehilangan bapaknya, kehilangan pamannya, kehilangan anaknya, sepupunya. sepupunya Kan saudara kandung. Saudara kandung. Kan Hindun binti Utbah ini Al-Walid bin Utbah. Adiknya atau kakaknya. Iya. Maka dia bilang sama Wasi, kalau kamu dia tahu kan yang membunuh orang ini diantaranya adalah Hamzah. Iya. Hindun bilang gini sama Wasi, saya tambahin, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan saya berikan harta. Wow. Bukan cuma merdeka. Yang merdeka kan dari tuanya tadi. Sekarang ditamin harta. Kata Wasi, wow, udah merdeka dapat harta. Jadi orang kaya dong. Dalam bayangan Wasi. Nah, ini dia nih cara merdeka yang paling hebat nih. Sayembara, hadiahnya merdeka dan harta. Jadi kalian sama teman-teman semua, Wasi berangkat perang Uhud itu dia nggak bermusuhan dengan kaum muslimin sebenarnya. Dia cuma pengen memenangkan sayembara itu untuk membunuh paman Rasul Hamzah, sekaligus membunuh orang yang membunuh paman tuannya, si Jubair bin Mut'im itu. Kan pamannya terbunuh di perang Badar kan. Jadi dia nggak ikut perang sebenarnya, dia cuma ngintip-ngintip mana yang namanya Hamzah, ngintip-ngintip yang mana yang tentara bayaran ya. Kira-kira begitu tentara lah. Bayaran. Kalau bahasa sekarang tuh sniper lah. Jadi dia bukan cavalry yang bukan infanteri yang perang di lapangan gitu. Nah, dia cuma ngumpet di batu. Hamzah yang mana sih? Janjian ini gitu. Diperhatikan semua tuh. Dan kalian Hamzah itu memang benar-benar luar biasa. Dia di perang Badar kan jadi salah satu panglima perang tuh. Perang Badar. Di perang Uhud gitu juga. Jadi inilah emang dia kan Hamzah ini salah satu jawara juga ya, salah satu jawara di kota Mekah. Jadi sebelum masuk Islam tuh Hamzah juga diakui sebagai orang yang inilah jawara lah. Bukan termasuk ahli perang ya? Kenapa? Hamzah ahli perang bukan? Salah satunya selain Khalid bin Walid ya. Jadi dia jawara, terus hobinya memanah, berburu gitu kan. Nah intinya sebenarnya gampang mengenali Hamzah karena dia mungkin ya kalau di perang itu dia yang paling banyak membunuh musuh. Nah itu Wasi tuh ngintip-ngintip aja tuh mana nih peluang. Begitu dia tahu oh ini yang namanya Hamzah, dilempar itu, dilempar kena perutnya Hamzah paman Rasul, kena perutnya sampai tembus, sampai kemudian Hamzah mati syahid. Begitu udah selesai, udah dia udah nggak ikut perang lagi, udah dia merasa udah menang. Kalau yang paman si apa? Nah di buku itu nggak diceritain. Tapi pokoknya target salah satu yang membuat dia fokus itu adalah Hamzah. Ya karena Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah. Pamannya Rasul. Maka ya intinya gini, kalau salah satu komandan pentingnya udah terbunuh, kalau perang kan psikologisnya gitu. Pasti ntar larinya kocar-kacir gitu kan. Intinya gitu. Maka setelah berhasil, Wasi udah selesai, balik dia ke base camp perang gitu, base camp pasukan. Udah dia nggak ngapa-ngapain, dia udah berhasil udah. Laporan aja tinggal. Laporan banyak, udah berhasil bos. Laporan. Begitu perang udah selesai dan kaum muslimin kalah kan, karena emang ada kesalahan di pasukan pemanah nih, yang harusnya tetap berjaga tapi kemudian turun. Nah begitu udah selesai, bilang kan sama Hindun tadi, saya berhasil membunuh. Mana coba buktinya mana? Dicari-cari tuh, dicari-cari. Kalau di film seri Omar. Itu diceritain tuh bagaimana Hindun itu memperlakukan paman Rasulullah yang sudah syahid itu dengan cara yang sangat nggak pantas lah gitu. Begitu dicari, mana Hamzah? Kata Wasi, ini dia Hamzah. Udah saya bunuh gitu. Maka ya udah dia mendapatkan kemerdekaan, dia mendapatkan harta yang banyak. Pulanglah ke Mekah kan. Dia udah senang aja tuh, merdeka dapat harta. Udah selesai merdeka, udah dapat harta nih, Wasi itu udah pakai baju bagus, pakai perhiasan, udah jadi orang kaya, OKB, orang kaya baru. Nah di Mekah itu ada tradisi kalian, tokoh-tokoh itu suka kumpul di dekat Ka'bah. Ada Abu Sofyan, pokoknya orang-orang terkenal lah, bangsawan itu semuanya kumpul di situ. Entah membicarakan apapun, termasuk membicarakan tentang kemenangan perang Uhud. Nah Wasi nih, dia kan udah merdeka, udah jadi orang kaya lah. Jadi orang kaya lah. Merasa setara lah. Dia datang tuh, orang lagi ngumpul kan, dia datang langsung duduk. Semua orang ngeliatin.
mereka bisa mengenali Wahsy walaupun pakaiannya bagus, mentereng segala macam gitu ya. Pakaiannya bagus, pakai harta gitu, pakai perhiasan. Semua orang liatin Wahsy. Kamu ngapain di situ? Saya mau duduk di sini. Kan saya udah setara nih, saya orang kaya kan, merdeka. Mereka bilangin, tetap aja Anda bekas budak. Gak layak. Jadi karyan. Dia merdeka, dia punya harta, tapi dia nggak dianggap. Nggak dianggap. Karena statusnya bekas budak. Mantan budak. Iya. Kamu nggak layak. Kami orang kaya, keturunannya terhormat. Bukan budak. Bukan bekas budak ya gitu. Bekas budak. Kamu emang kaya, tapi kamu nggak layak berkumpul bersama kami di sini. Disitulah Wahsy kaget. Wah, berarti percuma dong gue merdeka, tapi nggak bisa level sama mereka. Iya. Bandingin sama Bilal tadi kan, Iya. merdeka dia bisa duduk di samping Utsman bin Affan, bangsawan kaya raya. Tapi Wahsy merdeka tapi tetap aja dia terkucilkan. Iya. Dia cuma punya harta kaya tapi nggak manfaat kaya. Merdekanya juga nggak manfaat kan. Dah dari situ di skip tuh, nggak di buku tadi nggak ada cerita tentang terus gimana kehidupan Wahsy setelah dia merdeka punya harta terus ditolak di circle orang-orang kaya gitu. Nggak diceritain. Dia cuma diceritain di buku itu begitu Rasulullah datang nih bersama 10.000 pasukan untuk Mekah, dia ketakutan. Si Wahsy ketakutan. Dia ketakutan pasti nanti Muhammad dan teman-temannya akan menuntut balas. Karena membunuhnya Hamzah. Wah, takutan dia. Begitu Rasulullah mengepung kota Mekah, melakukan futuh Mekah ya, kota Mekah itu berkuasa. Wahsy ini melarikan diri. Dia takut jadi target dihukum sama. Dia pergi ke Taif. Ternyata begitu sampai Taif, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam juga. Saya mau ngumpet di mana lagi? Bakalan ini lagi. Dia udah ketakutan ya pokoknya. Udah ketakutan, wah ini pasti Muhammad pasti akan membunuh saya nih, membalas. Kisos artinya. Dulu pamannya dibunuh, pasti saya akan dibunuh juga nih. Terus orang-orang Taif bilang gini, udah Wahsy masuk Islam aja udah. Kalau udah masuk Islam, nggak mungkin tuh nanti Rasulullah atau Muhammad itu akan memberikan hukuman kepadamu. Orang masuk Islam kan dosanya hilang. Maka akhirnya, wah gitu ya. Akhirnya kemudian setelah Rasulullah kembali ke kota Madinah, Wahsy datang ke kota Madinah, memberanikan diri. Datang ketemu Rasulullah, terus itu udah masuk Islam ya? Belum, dia belum masuk Islam. Belum, dia pengen masuk Islam di hadapan Rasulullah langsung. Oh gitu. Dia datang bertemu dengan Rasulullah, terus dia bilang gini, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya ingin menyatakan diri masuk Islam. Ya udah, ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu siapa? Saya adalah Wahsy. Oh, Rasulullah langsung ingat Wahsy. Wahsy yang membunuh pamanku Hamzah. Iya Rasulullah. Itu Rasulullah tuh langsung memalingkan muka. Kata Rasulullah, engkau aku maafkan wahai Wahsy, tapi mulai saat ini jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Kenapa ya Rasulullah? Apakah aku tidak dimaafkan? Dimaafkan. Tapi setiap aku melihat wajahmu dan setiap aku mengingat peristiwa perang Uhud itu, aku sedih luar biasa karena pamanku terbunuh di perang Uhud. Apalagi dalam kondisinya yang nggak layak gitu. Iya, itu kan tadi diceritakan Hamzah itu jasadnya itu sampai dicincang. Wah, nauzubillah min dzalik, inilah pokoknya buat Rasulullah tuh sedih banget gitu. Makanya begitu inget Wahsy, melihat wajahnya itu Rasulullah sedih banget. Kata Rasulullah, kamu saya maafkan, tapi mohon maaf untuk yang satu ini kamu jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Kata Wahsy, udah nggak apa-apa dah. Yang penting saya diampunin, nggak dikisos gitu ya, nggak dibunuh. Tapi tetap aja Wahsy itu harus menanggung. Nggak bisa ketemu sama Rasulullah langsung. Konsekuensi. Karena yang menciptakan konsekuensinya Rasulullah sendiri. Iya, betul. Ini bukan berarti ini teman-teman, kok Rasulullah jahat banget ya? Saya pikir itu mungkin sisi kemanusiaan Rasulullah ya. Jadi menurut saya sih hukuman yang wajar gitu kepada Wahsy, supaya jangan menampakkan wajahmu. Kalau berinteraksi ya nanti silakan lewat para sahabat. Karena kalau mengingat peristiwa perang Uhud itu kan kita saya kalau dengar kisah syahidnya paman Rasul yang bernama Hamzah aja sedih gitu. Bahkan kalau nggak salah kan sampai jantungnya dimakan sama Hindun kan. Itu termasuk ini kalian Hindun waktu itu kan dalam keadaan masih dalam kafir ya.
Walaupun Hindun itu akhirnya dia nanti masuk Islam, gitu kan. Rasulullah memaafkan, gitu. Tapi beda perlakuannya dengan Wahsy. Hindun itu masih bisa menampakkan di hadapan Rasul, tapi Wahsy enggak. Gitu ya. Berarti kemungkinan begini sih Kak Dwi, apa namanya? Karena kan tadi ada kata-kata Rasulullah SAW itu bilang bahwa setiap dia menatap wajah Wahsy akan timbul kesedihan-kesedihan itu. Mungkin bukan karena apa namanya sakit hati atau apa, tapi mungkin khawatir Rasulullah kalau melihat itu ingat semuanya langsung. Nah betul. Nah sedih gitu. Wahsy ini akhirnya berpikir gimana caranya supaya saya dapat amalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi hebatnya Wahsy itu dia terima konsekuensi, nggak bisa memandang, nggak bisa berhadapan dengan Rasulullah, dia cari alternatif lain. Dia kan udah beriman nih, udah menyatakan 2 kalimat syahadat, ya berarti dia ibadah, terus berzikir segala macam gitu ya. Tinggal dia memilih kira-kira amalan apa yang bisa saya lakukan, tapi nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Maka dia selalu gini, dia selalu menanti-nanti saat terjadi, kalau ada peperangan dia pasti ikut. Nomor satu dia ikut. Nah itu kan kejadiannya nanti ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu tugas yang dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi khalifah, melanjutkan melanjutkan apa yang Rasulullah perjuangkan itu adalah menumpas nabi palsu. Namanya Musailamah. Musailamah itu dulu pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak mau menyatakan masuk Islam. Kalaupun dia menyatakan masuk Islam hanya untuk sekedar formalitas saja. Ketika dia balik ke kampungnya di namanya Bani Hanifah di daerah Yaman gitu, terus dia akhirnya malah mengaku dirinya sebagai nabi. Bahkan ngirim surat kepada Rasulullah. Aku adalah nabi utusan Allah juga. Intinya gitulah, intinya saya nabi juga gitu loh. Padahal kan Rasulullah, Nabi Muhammad kan nabi terakhir kan, nggak ada nabi setelah itu. Nabi penutup. Maka kemudian Rasulullah tuh mengirim utusan supaya dia bertobat gitu. Tapi malah utusannya itu dibunuh oleh Musailamah. Itu yang membuat Rasulullah tuh, kalau dulu dalam tradisi waktu itu, kalau mengirim utusan dibunuh itu sama aja nantang perang. Rasulullah tuh udah siap sebenarnya. Berarti Musailamah ini menantang perang. Nah sayangnya Rasulullah keburu wafat sebelum menyatakan perang kepada si Musailamah ini. Nah misi itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahsy ikut dan dia bertekad, dulu tombak saya digunakan untuk membunuh orang yang dicintai Allah. Sekarang saya gunakan tombak ini untuk membunuh orang yang paling dibenci Allah. Musailamah maksudnya. Gitu. Akhirnya dia ikut, singkat cerita dia ikut dalam peperangan itu. Waktu itu komandannya Khalid bin Walid. Perang, dan emang ini nama perangnya perang Yamamah. Dan itu dahsyat kalian. Karena pengikutnya Musailamah itu ternyata banyak banget. Dia nabi palsu tapi banyak pengikutnya. Mungkin karena gini kali ya. Mungkin karena ajaran-ajaran yang diberikan itu kesannya meringankan, tapi sebenarnya menyimpang. Di antaranya adalah sholat nggak perlu 5 waktu. Terus pokoknya banyak amalan-amalan yang kesannya meringankan. Itu mungkin yang membuat orang banyak ikut sama Musailamah. Jadi milih, ini aja nih lebih gampang nih, lebih enteng daripada yang ini. Tapi salah, karena dia tuh kan berdasarkan hawa nafsu. Nah, singkat cerita kemudian si Wahsy ini ikut dalam rombongan yang dipimpin sama Khalid bin Walid. Dan itu pertempurannya luar biasa memang. Kalau nggak salah yang dipimpin sama Khalid bin Walid itu nggak sampai 40.000 pasukannya, nggak sampai lah. Sementara pasukan musuh tuh lebih dari 100.000. Kan pertempurannya tuh lama gitu. Pertempurannya lama. Sampai akhirnya kemudian dengan izin Allah mereka terdesak terus masuk ke dalam kebun yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi, oleh benteng yang tinggi. Jadi mereka cuma keluar tuh lewat panah aja. Nah, kemudian Wahsy udah bilang tadi kan, kalau dulu tombak ini saya gunakan untuk membunuh orang yang dicintai Allah, maka sekarang saya gimana caranya supaya tombak ini membunuh si Musailamah tadi.
Nah, ini masalahnya Musailamah ini udah berlindung di kebun yang bentengnya temboknya tinggi-tinggi nih. Pintu gerbangnya tertutup dengan rapat. Terus gimana caranya kita bisa masuk menyerang? Wah, nggak ada. Terus gimana? Masa kita mau nunggu? Ada sahabat Rasulullah namanya Al-Bara bin Malik. Ya udah gini aja. Ini saudaranya Anas bin Malik, namanya Al-Bara bin Malik. Gini aja, nanti lempar saya ke dalam. Dilemparnya pakai apa? Ada yang bilang pakai tangga, ada yang bilang pakai manjanik. Tahu gak manjanik? Ya, manjanik. Kapel raksasa gitu. Lempar aja saya ke dalam. Oh, itu ntar dikeroyok. Oh, udah tenang aja. Nanti begitu saya masuk ke dalam, saya buka pintu gerbang, dibuka dan kalian boleh masuk. Resikonya apa kalian? Mati konyol. Iya, sama aja nyerahin. Tapi itu yang ditawarkan sama Al-Bara bin Malik dan semua sahabat kayaknya ide ini yang paling memungkinkan. Gak ada ide lain. Iya, karena temboknya itu udah. Iya. Singkat cerita kemudian Al-Bara bin Malik itu dilempar ke dalam dan ternyata benar begitu di dalam dia langsung dikeroyok. Tapi hebatnya Al-Bara bin Malik itu kuat dia. Dia kemudian membuka terus pintu gerbang terbuka, pasukan muslim bisa masuk, termasuk Wahsy. Wahsy kayak tadi tuh perang Uhud dia nyari mana Musailamah dan berhasil. Yang receh-receh nggak dipilih sama dia ya. Ini gue mau pas mana nih. Akhirnya di satu kesempatan dia berhasil melempar tombaknya mengenai Musailamah langsung. Dan itu amalan unggulan dia tuh yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kalau dalam buku ini sih ada bilang gini, ada sahabat Ansor juga yang mengincar Musailamah. Gitu. Nah, itu kalau di sini ada sisi lain dalam sejarah tuh katanya masih belum tahu nih yang membunuh Musailamah itu Wahsy atau orang Ansor tadi. Tapi dalam beberapa riwayat yang paling banyak yang membunuh Musailamah itu adalah Wahsy. Itu karya. Jadi luar biasa ya. Wahsy masuk Islamnya belakangan. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya. Dan masuk Islamnya pun karena merasa udah mau kalah kan gitu kan. Dia mungkin nyesel lah kali ya. Seandainya saya dulu masuk Islam kayak Bilal, mungkin beda ceritanya kali ya. Mungkin dia nggak perlu membunuh Hamzah gitu ya. Tapi kan ya itulah sejarah kan gitu ya. Sejarah kan tercipta supaya jadi pelajaran. Berarti Wahsy ini yang tadi dibilang dengan menggunakan tombaknya, terus mau menggunakan amalan untuk selalu berada di dalam barisan terdepan pada setiap perang melawan pasukan musuh, memang udah langsung setelah dapat konsekuensi dari Rasulullah tuh ya. Iya, betul. Karena dia nggak bisa berhadapan langsung dengan Rasulullah. Ya udahlah, saya cari amalan sendiri aja. Dan menurut gue nih ya, dan orang yang konsisten dengan amalan itu juga kan nggak gampang juga. Iya. Kan dia beresiko juga. Ntar bener nih gue bisa gimana kalau keduluan. Iya. Tapi dia emang luar biasa. Maksudnya dia butuh kesungguhan yang kuat. Terus mungkin dia pasti rajin berdoa sama ya Allah. Ya Allah, temukan aku dengan Musailamah supaya benar-benar bisa sembuh. Gitu. Artinya bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Iya. Butuh kesungguhan. Itu sama kayak Bilal tadi ya. Bilal kan amalannya tuh berwudu, bersuci. Kelihatannya remeh tapi ternyata nggak gampang loh. Iya. Buat kita mungkin bisa jadi kelihatannya sepele tapi ternyata nggak segampang yang. Iya. Kita kalau udah ngantuk males berwudu. Hanya langsung tidur aja udah. Itu karya tentang Wahsy. Jadi Masya Allah. sama-sama budak tapi perjalanan hidupnya beda. Yang satu masuk Islam dengan penuh kesadaran, yang satu karena udah nggak punya jalan lain gitu ya. Tapi dia tetap dengan nggak apa-apa konsekuensinya, yang penting saya bisa membalas kesalahan saya yang udah nih dulu jadi budak. Tapi pastinya juga ketika Wahsy itu sudah berada di dalam pasukan terdepan dalam setiap perang bersama musuh, pasti udah mengenal Islam dengan baik. Iya, itu pasti. Gitu ya. Karena diantara orang-orang yang masuk Islam itu, yang nggak masuk Islam dengan baik itu cuma satu kali ya, orang munafik. Ya. Karena dia masuk Islamnya dengan terpaksa. Betul. Karena kalau dari kisah tadi juga kan sampai Wahsy memutuskan masuk Islamnya di hadapan Rasulullah sendiri ya, menuju ke Madinah, bukan di tempat yang larian ke Taif tadi. Kan bisa jadi kan kepada Taif lagi, jadi Islam aja, gini. Masya Allah. Artinya kesungguhan luar biasa.
bukti bahwa dia ingin menebus kesalahannya, langsung pengen di hadapan Rasulullah. Oke. Berarti ini part kedua di dalam hari ini. Wasi. Ada Wasi bin apa tuh kalian? Kalau di buku ini memetik hikmah 101 sahabat Nabi, namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb. 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 Oke, Wahsy bin